Hai guys, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Kali ini gue mau ngebahas saham Bank Jago alias kode sahamnya Arto yang sudah melaporkan full LK 2021 dan meraih profit kurang lebih 86 miliar. Ini adalah laba pertama Arto atau laba pertamanya Bank Jago dalam 5 tahun terakhir guys. Jadi seperti apa analisanya, apakah saham ini menarik ke depannya? Kita bahas sama-sama. Let's go! Oke, seperti biasa, gue bikin slide presentasi di sini untuk mempermudah diskusi dan penjelasan kita ya. Seperti yang kita tahu bahwa akhirnya Bank Jago ini berhasil meraih profit di tahun 2021 setelah sebelum-sebelumnya dari tahun 2017 itu mereka minus terus gitu ya guys secara laporan keuangan. Jadi apa sih yang membuat Bank Jago ini akhirnya turn around gitu ya dari rugi menjadi untung? Salah satunya adalah fitur dan ekosistem di Bank Jago yang tergabung di dalam ekosistemnya GoTo Group ya, Gojek dan Tokopedia. Ini saya coba warna-warnain ya. Saya ambil dari websitenya Bank Jago. Secara feature itu memang Bank Jago adalah sebuah bank yang meluncurkan aplikasi yang cukup kekinian ya. Di sini ada fitur kayak misalnya analisis pengeluaran, ada fitur untuk perencanaan keuangan, ada fitur untuk kantong bersama gitu ya. Jadi kita bisa sharing satu account untuk bersama-sama, misalkan untuk pasangan suami istri gitu ya, atau kalian yang mau perencanaan untuk menikah, mau nabung bareng, ini dipermudah oleh Bank Jago gitu. Lalu yang lebih menarik adalah promo. Di bagian promo itu kita bisa ngelihat Bank Jago ngeluarin promo bunga 7% untuk deposito. 7% itu besar banget teman-teman untuk kalangan deposito. Kemudian ekosistem seperti yang tadi kita bilang ya, bahwa dia berpartner dengan Bibit, berpartner dengan GoPay, berpartner dengan Stockbit, Kredit Pintar. Lalu secara promo ini juga sudah mulai bergabung di promonya Tokopedia. Jadi secara promosi apa yang ditawarkan oleh Bank Jago ini sudah mulai semakin banyak produknya teman-teman. Nah, pada akhirnya fitur promo, partnership di dalam ekosistem ini membuat mereka berhasil meraup pendapatan secara year on year ya, dibandingkan 2020 mereka naik 624%. Applause. Nah, memang kalau misalkan kita melihat pergerakan Bank Jago gitu ya, sangat terlihat sekali perbedaannya di tahun 2021 ini ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam ekosistem digital GoTo gitu. Nah, kita bisa melihat ya bahwa di dalam pendapatan bunga itu mereka naik luar biasa teman-teman ya. Dari 90 miliar menjadi 525 miliar. Jadi ini kenaikannya sangat-sangat signifikan buat Bank Jago. Di tahun 2020 mereka nggak ada nih layanan syariah, nggak ada. Tetapi di tahun 2021 mereka berhasil meraup 126 miliar pendapatan dari syariah, yang artinya lini bisnis syariah ini langsung menyumbang kurang lebih 20% daripada pendapatan bunga yang ada di Bank Jago gitu ya. Nah, ini artinya manajemen berhasil mentransform ide bahwa banyak orang masyarakat kita yang memang menyukai dan secara preferensi mereka memilih konsep syariah, dan itu difasilitasi dengan cepat oleh Bank Jago gitu. Jadi saya melihat konsep yang agile di bisnisnya Bank Jago, ketika mereka melihat suatu kebutuhan, mereka dengan cepat memprovide kebutuhan itu dengan sebuah solusi. Ini sebuah strategi yang pintar menurut saya dari Bank Jago. Next adalah laba bersih. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa laba bersih mereka ini adalah capaian yang pertama kali sejak 5 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2020 mereka tuh ruginya 190 miliar. Jadi meskipun kenaikannya ini kecil, kalian jangan melihat Bank Jago ini sebagai sebuah perusahaan yang sudah cukup besar dan dia mendapatkan laba 86 miliar. 86 miliar itu kecil teman-teman buat sebuah perusahaan yang bermain di perbankan gitu ya. Tapi kalian harus melihat bahwa sebagai perusahaan yang punya future value ke depan, punya prospek bisnis ke depan, ini adalah poin turnaround yang membuktikan bahwa model bisnis bank digital ini berjalan gitu ya, diterima oleh
market Indonesia gitu. Itu menurut saya menjadi poin utama dari statement Bang Arto, bahwa Bang Jago dia bilang, hey, kali ini tahun 2021 gue udah profit. Bank digital it works. Kita menghasilkan profit di tahun ini gitu. Jadi itu sebuah strong statement menurut saya. Lalu di liabilitas, ya laporan liabilitas, kita bisa ngeliat bahwa terjadi kenaikan signifikan pada dana pihak ketiga atau dana yang berasal dari customer. Ya, itu yang mencakup kayak deposito. Kalian bisa bayangin deposito daripada Bank Jago itu di tahun 2021 berhasil meraup 1,8 triliun dari sebelumnya 500 miliar. Ini kenaikannya lebih dari 300%, teman-teman. Jadi masyarakat mulai percaya, mereka mulai yakin dengan Bank Jago. Lagi pula Bank Jago juga terdaftar di OJK. Mereka berhasil menarik minat masyarakat dan akhirnya masyarakat itu menaruh uang mereka, deposito mereka ke Bank Jago. Tadi ya 7%, lumayan banget untuk kalian yang mau tenang dalam berinvestasi. Kalian bisa taruh di Bank Jago 7%, itu lumayan banget gitu ya. Dan total simpanan dana nasabah itu akhirnya meningkat hampir 400% ya, dari 800 miliar menjadi 3,5 triliun, teman-teman. Jadi ini kenaikan yang signifikan dana dari pihak ketiga. Kemudian kita melihat aset gitu ya. Kita melihat aset Bank Jago ini, asetnya naik pesat, teman-teman. Ya, kita bisa melihat bahwa di tahun 2020 aset mereka hanya 2 triliun. Kenapa bisa naik pesat? Kalian harus memperhatikan bahwa aset itu bisa karena hutang, bisa karena modal. Nah, di tahun 2021 Arto melepas 3 juta saham baru. Ya, 3 juta saham baru itu terserap ke dalam market dan menghasilkan dana tambahan kurang lebihnya itu adalah 7 triliun gitu ya, sehingga pada akhirnya total saham beredarnya naik dari 11 juta. Ini kita warna-warnain ya biar cantik. Kalau di tahun 2020 saham yang beredarnya 11 juta, sekarang saham yang beredarnya 14 juta. Mereka menambah 3 juta saham baru. 14 juta, lalu totalnya sekarang secara aset menjadi 12 triliun. Oke. Jadi pelepasan 3 juta saham baru ini menjadi tambahan modal yang sangat signifikan untuk Bank Jago di tahun 2021. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah di sini adalah satu catatan saja dari saya terkait operasional, di mana Bank Jago ini benar-benar bank digital, teman-teman. Dia hanya punya total 5 kantor. Satu kantor pusat non operasional, 5 kantor cabang, terdiri dari kantor cabang utamanya ada 3 dan kantor cabang pembantu ada 2. Jadi Bank Jago itu secara bisnis mereka tidak terlalu ekspansif untuk buka, katakanlah buka cabang baru gitu ya, untuk buka cabang di banyak daerah. Mereka menghindari itu. Fokus mereka benar-benar di digital. Dan kita lihat dari tahun 2020 ke 2021 totalnya itu mereka hanya punya 6 kantor di tahun 2021, dan di tahun 2020 mereka sebelumnya punya 7 kantor. Jadi berkurang 1 kantor, teman-teman, di tahun 2021 ini. Ini tentu saja catatan operasional yang cukup menarik ya kalau kita melihat di saham-saham bank digital. Nah, selanjutnya rangkuman kredit. Rangkuman kredit ini saya ingin ngajak teman-teman untuk melihat sebenarnya bagaimana sih Bank Jago itu pada akhirnya bisa mendapatkan income gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya antara bank digital dengan bank konvensional. Bisnisnya bank itu paling utama adalah peminjaman. Jadi, ketika kita butuh uang, kita pinjam ke bank. Ya, kita itu bisa berarti individu, bisa berarti komunitas, koperasi, bisa berarti perusahaan, institusi gitu ya. Jadi siapapun yang membutuhkan dana tambahan, pinjaman, kalian bisa mengajukan itu ke perbankan. Dan Bank Jago adalah salah satu emiten perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Cuman layanannya dia berbentuk digital gitu. Jadi sebagai sebuah perbankan yang layanannya digital ya, mereka fokus kepada interaksi dari sistem atau era digital itu sendiri. Contoh, dia sudah berada di dalam ekosistemnya Goto, ada Gojek, ada Tokopedia. Di Gojek itu tadinya
pembayaran yang katakanlah menggunakan pihak ketiga lain. Atau misalkan di Tokopedia tadinya menggunakan OVO katakanlah. Sekarang sudah masuk nih Bank Jago. Nah, Bank Jago akan masuk ke sana dan menggantikan platform-platform yang tadinya belum ada. Jadi kalau tadinya kalian belanja dengan Tokopedia, kalian sekarang punya opsi untuk bayar dengan GoPay atau bayar dengan Bank Jago. GoPay pun itu akan bekerja sama dengan Bank Jago. Nantinya di dalamnya Gojek, si driver bisa membuka rekening Bank Jago. Jadi itu akan menjadi satu sistem yang menguntungkan sebenarnya untuk Bank Jago ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Bank Jago ini berhasil memberikan kredit itu 3,3 triliun di tahun 2021, naik 3 kali lipat dibandingkan 2020. Dengan pihak ketiganya adalah sektor besarnya adalah konsumsi. Jadi pembelian barang-barang konsumsi yang dianggap barang-barang konsumsi itu meningkat drastis di tahun 2021. Nah, siapakah orang-orang yang dibalik pihak ketiga yang memakai Bank Jago untuk konsumsi? Kalian bisa membayangkan bahwa seharusnya ini adalah end user kita, direct pengguna. Jadi kemungkinan besar orang yang menggunakan Bank Jago adalah masyarakat langsung gitu ya, bukan melalui institusi. Kalau kita melihat dari pihak ketiga yang dimaksud di sini, kenapa? Karena konsumsi itu konteksnya lebih kepada kita misalkan beli TV, beli perabotan rumah tangga gitu ya. Nah, itu akan dikategorikan di dalam kategori konsumsi ini. Nah, dari hasil tersebut kita bisa melihat bahwa dari 3,3 triliun, 3 triliunnya itu lancar teman-teman ya. Artinya nggak ada masalah. 248 miliar ini dalam perhatian khusus, dan yang dianggap macet itu ada 10 miliar. Jadi dari 3 triliun hanya 10 miliar teman-teman, hanya 10 miliar yang macet. Jadi artinya pengguna yang mengajukan kredit kepada Bank Jago berhasil membayar kewajibannya, dan tentunya di dalamnya ada berupa bunga yang diberikan sebagai imbalan saat transaksi pinjaman ini terjadi, gitu teman-teman. Di sektor syariah yang macet itu hanya 10 miliar. Ini lebih kecil lagi teman-teman. Sedangkan 2 triliunnya itu lancar sekali ya, lancar. Jadi kita bisa menilai kredit analis dari Bank Jago ini mungkin berjalan. Mekanisme pemberian pinjamannya itu berjalan, sehingga secara sistem dia bisa menilai manakah orang-orang yang punya potensi untuk berhasil bayar dan mana orang-orang yang gagal bayar nantinya. Ini jadi satu sistem yang menarik karena ketika kita meminjamkan langsung ke masyarakat, sebenarnya kita menjadi tanpa agunan teman-teman ya. Kayak kita beli barang lewat pihak ketiga seperti ini katakanlah, biasanya jarang sekali ada agunan. Paling hanya ditanyain KTP dan lain-lain. Jadi ini sebuah sistem yang sangat menarik, dan ketika diterapkan oleh Bank Jago ternyata lancar gitu ya. Nggak seperti dengan kasus-kasus kayak pinjol dan lain-lain yang mengakibatkan banyak sekali kredit macet di sana gitu. Berdasarkan ekonomi, nah ini akan ketahuan di sini ya bahwa kredit diberikan kepada rumah tangga ya 1,8 triliun. Jasa dunia usaha juga ada di sini 800 miliar, selebihnya perdagangan dan lain-lain. Ininya terbesar adalah masyarakat langsung yang melakukan pinjaman kepada Bank Jago. Yang cukup menarik juga adalah bahwa mereka hanya memberikan pinjaman dalam jangka waktu pendek ya. 3 bulan ya, 1-3 bulan. Kemudian 3 bulan sampai 12 bulan ini adalah yang terbesar teman-teman. Kenapa ini menjadi menarik? Karena dengan begini, maka Bank Jago bisa memutar cash flow-nya lebih cepat dibandingkan dengan pinjaman yang katakanlah institusi membutuhkan waktu misalkan 10 tahun, 20 tahun dan lain-lain. KPR misalnya 20 tahun. Bank Jago main di level yang lebih cepat ya. Jadi ya sudah, kita kasih kamu pinjaman, kamu balikin 3 bulan. 3 bulan lagi dia bisa mencari customer baru lagi, dan akhirnya cash flow-nya bisa terjaga gitu.
Jadi ini menarik sih sistem kredit 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan ini. Jadi nggak tahu kalian apakah pernah dan tertarik dengan kredit yang jangkanya lebih pendek. Kalau saya sendiri tuh 3 bulan, 6 bulan tuh biasanya TV ya. Kalau misalkan TV kredit cardnya 0%, saya mungkin akan pakai itu TV. Itu biasanya 6 bulan. 3 bulan tuh lebih pendek mungkin apa ya? Ya mungkin seperti itu ya, alat-alat elektronik adalah sasaran daripada kredit di Bank Jago gitu. Karena kalau misalkan katakanlah mobil nggak mungkin kan, 6 bulan mungkin aja sih kalau cash flow dari orangnya tuh banyak, dia bisa sanggup bayar sebulan 15 juta juga mungkin. Tapi kan jarang, jadi biasanya tuh yang di kredit 3-6 bulan bahkan setahun tuh lebih kecenderungannya adalah alat-alat elektronik gitu ya. Lanjut. Secara NPL itu adalah non-performing loan. Jadi pinjaman yang macet tadi itu kalau diukur, Bank Indonesia itu menetapkan batasnya adalah 0,54%. Ya, 0,54%. Sedangkan Bank Jago itu adalah 0,6%. Jadi ini hanya naik sedikit daripada batasnya si Bank Indonesia. Jadi karena ada selisih, maka ada statement di laporan keuangannya kalau kalian baca ya. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak tertagihnya kredit. Ya, tidak tertagihnya kredit. Nih, saya warnain sebagai akibat kelewat. Kita kasih warna dulu ya, guys. Nih, sebagai akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah. Jadi karena memang dari NPL-nya ini sangat kecil, manajemen melihat masih cukup nih kalau misalkan akhirnya nggak tertahan pun kita masih bisa mengcover kerugian dari kemacetan itu. Itu kira-kira dari NPL ini. Valuasinya di mana Arto sudah sangat premium dengan harga saham 15.600, dan kalau kita melihat secara metode valuasi konvensional untuk pair-nya itu di industri ini hanya 14,37, sementara Arto sudah 2.512. Ini cukup, kalau anak-anak muda sekarang bilang membagongkan teman-temannya, 2.500 pair-nya. 2.500 tahun untuk bisa katakanlah BEP-nya gitu, 2.500 tahun itu 2 abad ya, 2 abad, gila kan, mahal sekali. Nah, tapi kalau kalian bandingkan juga yang lain-lain ini minus. Kenapa minus? Karena mereka masih dalam posisi yang rugi gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat current price to book value, ini PBV-nya ya, PBV-nya. Nah, kalau PBV-nya daripada Bank Arto sendiri itu di angka 26,2 kali. Sedangkan di industri itu rata-ratanya 2,12 kali. Di sektor perbankan umumnya 3,03 kali, 3 kali lah ya. Jadi sudah mahal memang ya harga dari Bank Jago ini, dari saham Arto ini ya. Tapi kalau kita lihat pada bank lain itu BBYB juga sudah 18 kali. Kemudian BNBA ini yang masih cukup menarik ya, karena secara PBV-nya baru 4,6 kali, dan BANK ini Bang Aladin juga sudah 26 kali. 26 kali ya secara valuasinya, dan masih jauh tertinggal harganya dibandingkan dengan Bank Jago atau saham Arto gitu. Nah, secara market cap saat ini juga Arto memang adalah, dia itu ibaratnya adalah lordnya saham bank digital ya. Dia sudah mencapai 216 triliun teman-teman ya untuk market capitalization. Jadi sangat-sangat besar dibandingkan dengan yang lain, karena kayak BBYP masih 20 triliun, Bank masih 28 triliun, dan BNBA juga masih 7.400 triliun. Next, ini perbandingan kita bisa lihat ya, kalau misalkan dari sisi manajemen effectiveness misalnya ya. Pertama dari atas dulu, dari atas biar urut ya. Net profit margin ya, net profit margin Arto sudah ada positif ya, positif karena sudah ada keuntungan. Sedangkan di yang lain BBYP, BNBA dan bank ini masih negatif, masih merugi gitu ya. Kemudian kalau dari sisi ROA, return on asset atau return on equity, di sini Arto juga lagi-lagi sudah mencatatkan kinerja yang positif berbandingan dengan
teman-temannya ya. Di sini BNBA return on equity-nya menjadi yang positif, tapi selebihnya ketiganya ini negatif. Di sini masih positif, oke. Dan baik BNK maupun dan BANK ini aset dan equity-nya juga minus, kecil ya. Jadi Arto dibandingkan dengan kompetitor sejenisnya di bank digital itu sudah mencatatkan nilai yang positif. Untuk PBV-nya Arto itu memang di angka 595 atau 600 lah ya, dekat-dekat 600. Dan saat ini kalau kita ngelihat Arto dibandingkan yang lain memang sudah sangat-sangat premium gitu ya, apalagi dengan harganya yang sudah 15 ribuan gitu. Akan menarik kalau misalkan Arto berencana untuk katakanlah stock split supaya lebih rame lagi ya, perdagangannya lebih liquid. Dan dibandingkan dengan yang lain memang sebenarnya secara valuasi nggak jauh-jauh beda banget gitu ya, kecuali untuk yang BNBA ya. BNBA ini PBV-nya masih 4,6 kali gitu. Sedangkan kalau kalian lihat ya, PBB itu udah 18 kali, BNK udah 26 kali juga gitu ya. Sama dengan Arto sebenarnya, tapi harganya masih jauh di bawah Bank Jago saham Arto ini. Nah, selanjutnya adalah prospek. Oke, prospek ini gue mau ngajak kalian berhitung ya. McKinsey ada buat sebuah study case tentang salah satu bank digital di luar dengan mengukur customer value base, depositnya user pada bank digital, gampangnya kayak gitu. Nah, sekarang ini katakanlah pengguna, kita harus melihat seberapa banyak pengguna aktifnya Gojek, Tokopedia, ya, dan kemungkinan mereka akan melakukan top up, dan top up-nya itu tersimpan di Bank Jago. Kalian bayangin kalau pengguna Gojek itu sekarang berapa, katakanlah 10 juta atau mungkin 50 juta, dan mereka masing-masing top up mingguan katakanlah 100 ribu, kalikan aja tuh nilainya. Itu adalah nominal yang sangat besar sekali, dan itu adalah potensi yang sebenarnya diincar oleh Arto ya dalam hal ini. Dengan dia sudah masuk ke dalam ekosistemnya GoTo gitu ya, dia berharap, bahkan saya sering baca beritanya bahwa proses integrasi Arto ke dalam ekosistem GoTo ini belum rampung 100% teman-teman ya. Jadi nanti kalau udah berlangsung 100%, dia akan lebih bisa lagi, harapannya gitu ya, untuk mengakuisisi customer baru, mendapatkan customer baru, mempertahankan customer yang lama tentunya, dan mereka bisa lebih banyak lagi dalam menyalurkan kredit. Ke siapa saja sasarannya? Ke yang terdekat, misalnya ke driver Gojeknya. Mungkin driver Gojeknya butuh dana untuk sekolah anak, butuh dana untuk ya apapun lah, dia bisa ajukan di Bank Jago. Untuk kita, para pengguna layanan dari Gojek ya, kita juga bisa pinjam ke sana gitu ya. Datanya nanti akan diolah oleh Arto, mana yang mungkin dia rajin top up, bisa dianalisa berapa banyak dia top up, nanti bisa mungkin lebih dianalisa lagi. Kalau orang top up-nya banyak, dia mungkin bisa dapat kesempatan pinjaman lebih besar. Hal-hal seperti itu menjadi keunggulannya Arto di dalam case ini. Ketika data integrasinya itu sudah end-to-end gitu ya, sudah saling berkaitan. Kemudian Tokopedia mengklaim menggerakkan 2% GDP nasional. Jadi kalian bayangkan, banyak sekali UMKM yang berjualan menggunakan platform Tokopedia. Lalu sekarang UMKM itu ditawarkan sebuah kesempatan untuk mau nggak kamu mengembangkan usaha melalui pinjaman dari Bank Jago, dari Arto. Mereka pasti welcome gitu ya. Kemungkinan besar welcome. Ketimbang apa? Ketimbang kalau mereka harus mengajukan pinjaman sendiri ke bank konvensional, prosesnya agak ruwet, kemudian belum lagi agunannya. Kenapa di dalam yang saya bayangkan ini ya, nanti UMKM itu bisa meminjam dengan lebih simpel. Kenapa? Karena UMKM ini datanya sudah ada di Gojek semua teman-teman. Mana yang laris, mana yang penjualannya sebulan sampai 100 juta, mana yang penjualannya sebulan sampai 1 miliar. Kalau dia penjualannya 1 miliar, maka dia punya kesempatan untuk dipinjamkan senilai 500 juta misalnya. Nah, itu bisa menjadi output
yang bisa dimanfaatkan oleh Bank Jago, Arto, untuk menawarkan produk-produk keuangan kepada masyarakat-masyarakat ini atau kepada user-user ini, teman-teman. Gitu. Dari saya pertama, dengan Arto sukses mendapatkan laba gitu ya, ini merupakan sebuah turnaround story yang cukup bagus, dan kita bisa berekspektasi bahwa di tahun 2022 Bang Arto juga akan mengalami kenaikan. Kalau dari prediksi saya, setidaknya bisa naik labanya itu 3-5 kali, teman-teman, sepanjang tahun 2022. Kita nanti lihat kembali ya di tahun 2023. Kemudian saat ini Bank Jago adalah bank yang masuk di dalam ekosistem ekosistem digital terbesar nomor 1 di Indonesia menurut saya. Gojek, super app on demand yang paling besar saat ini, kalian mau compare dengan siapa? Ya. Tokopedia menggerakkan 2% GDP nasional yang terbesar menurut saya di Indonesia. Jadi ini membuka kesempatan buat Bank Jago bisa mengakuisisi lebih banyak orang, menjangkau lebih banyak orang, dan akhirnya bisa menyalurkan kredit lebih banyak lagi. Tapi kita harus akui bahwa harga sekarang ini adalah harga yang premium di kelas bank digital, meskipun ya teman-teman yang lain juga harganya mahal-mahal gitu. Jadi kita dikasih kesempatan atau kita dikasih pilihan untuk memilih saham-saham baik atau saham-saham yang paling oke di antara saham-saham yang sudah premium ini, teman-teman. Itu menurut saya itulah kondisi saat ini kalau kita mau invest atau trading di saham-saham bank digital. Jadi pilihannya bukan saham mana yang kondisinya paling murah karena semuanya sudah mahal. Hampir jatuh karena semuanya sudah mahal. Jadi pilihannya adalah silahkan kita memilih saham yang paling bagus, paling oke di antara saham-saham yang memang secara harga sudah sangat premium ini. Oke, segitu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Thank you, Mauliate. Atur nuwun. Ampun Bang Jago, sudah profit di tahun 2021. Semoga analisa dan review yang sudah kita lakukan ini bisa membantu teman-teman dan memberikan insight, wawasan baru mengenai Bang Jago, kode saham Arto gitu ya. Dan video ini bukanlah ajakan jual beli. Niatnya adalah memberikan insight, referensi buat kalian. Silahkan kalian lakukan analisa kalian sendiri sebelum berinvestasi ataupun trading di pasar modal. Sampai ketemu di next video guys. Kalau kalian suka, subscribe, like, share, diskusi di kolom komentar. Kalian juga mau request saham apa untuk dibahas seperti ini, boleh tulis juga di kolom komentar. See you guys, bye.